kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku berikan anak istri, hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Pada awalnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkura, tidak pernah disebut, tidak pernah dikenang, karena dia memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sesosok sebongkah tanah yang hitam, warnanya hitam, baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki. Lalu kemudian Allah memuliakan dia. Fa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalam tanah itu. Lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Faqa'udahu sajidin, semua malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Tapi setelah malaikat bersujud kepadanya, dia angkuh dan sombong. Anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah, mimma'im mahin, air yang hina. Tapi kemudian ketika dia lahir ke atas dunia, dia mulai memiliki akal, mulai dia dititipkan harta. Padahal dulu ketika lahir ke dunia, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa. Saat lapar kau menangis, saat ngantuk kau menangis, saat kencing kau menangis, saat buang air besar kau menangis. Kau perlu orang lain. Tapi kemudian kau lupa siapa jati dirimu. Sungguh benar kata pepatah Arab, halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka, yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Lalu kemudian mulai angkuh dan sombong. Padahal Nabi sudah mengatakan la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardal min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tapi dia terus dengan kesombongannya. Bahkan lebih parah lagi, sampai dia berkata, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa aku umur panjang dan kekuasaanku hebat? Aku sombong. Yukhadi'un Allah, mereka merasa sudah menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku berikan anak istri, hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia sholat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rezekinya tidak lancar? Kalau begitu Tuhan sedang lupa? Tidak, Allah tak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim, dia tahu apa yang ada di depan, wa ma khalfahum, ada yang di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada satupun yang punya pengetahuan kecuali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, susah hatinya, risau, bahkan duri yang menusuk tapak kakinya. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah sedang ingin menghapuskan dia dari segala dosa-dosanya. Sebaiknya engkau berpikir husnuzan kepada Allah. Ana inda husni dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Bila aku sakit, aku berprasangka baik kepadanya, dan Allah akan memberikan ampunan. Ada kalanya sakit, ada kalanya susah, ada kalanya duri yang menusuk tapak kaki hanya karena Allah ingin mengangkat derajat. Ada pahala yang lebih besar daripada salat, ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah, ada pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dihisab, tak dapat dikira. Tapi sungguh satu hamba yang merugi ini merasa Tuhan sedang lupa, maka terus dalam kesesatannya, terus dalam kesombongannya, terus dalam kejahilannya. Innallaha la yudhillu zalim, Allah sengaja mengulur. Diulur Allah rezeki, diulur Allah umur, diulur Allah kuasa, diulur Allah sehat. Seperti layang-layang, semakin diulur semakin tinggi, semakin diulur semakin tinggi,
sampai akhirnya dia tersangkut di pokok yang sangat tinggi sehingga tidak satu pun dapat menyelamatkannya. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur kepada orang yang zalim. Aku ulur umurku panjang, aku ulur rezeki kau banyak, aku ulur kau kuasa, punya hebat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sampai akhirnya Allah mengazabnya, tidak tersisa walau sedikit pun. Inilah orang yang paling terlaknat di antara makhluk-makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita masih terjatuh, ingatlah sesungguhnya kerikil kecil itu mengingatkan kita ada lubang-lubang besar di depan mata. Bila kita terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang dengan kita karena ada bencana, musibah mengajarkan kita untuk waspada. Tapi bila tidak ada teguran sama sekali, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Andai masih ada yang mengingatkan watawasau bil haq, bagaimana mungkin dia diingatkan sedangkan khutbah Jumat pun tidak dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sedangkan ceramah pengajian dia tidak mau datang? Inilah hamba yang paling tersesat di antara yang sesat. Lalu kemudian sampai akhirnya usia bertambah, umur bertambah, katanya berkurang, katanya berakhir. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak ada satu pun yang dapat menundanya, wala yastaqdimun, tak pula dapat satu pun yang dapat memajukannya, mempercepat atau memperlambatnya. Akhirnya yang ditunggu itu tiba juga, sakaratul maut. Setiap manusia yang berdoa kepada Allah, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan aku saat sakaratul maut ya Allah. Nabi berjumpa dengan orang saat Isra Mi'raj. Ada yang mengaku seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Ada yang mengaku seperti kambing yang dikulisi hidup-hidup. Ada seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi dia tidak peduli dengan itu. Sampai akhirnya dia sendiri yang merasakannya, meregang nyawa. Terasa sejuk dari ujung kaki, mulai naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai ke dada. Akhirnya roh itu disentapkan malaikat dengan satu tarikan. Keluarlah dia dari ujung hidung dan mulut, dan mata melihat roh itu keluar. Dulu kakimu tegak melangkah, tanganmu bisa menghayut, suaramu menggelegar. Tapi sampai masanya menutupkan kelopak mata pun kau tak sanggup. Hai kau yang sombong, di mana kekuasaanmu? Di mana hartamu? Di mana ilmumu? Di mana titelmu yang panjang? Di mana sekolahmu yang hebat? Hari itu penghargaan tak lagi bermakna, sertifikat tak lagi berguna. Hari itu yang berguna adalah anakmu datang berbisik ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi hari itu anak pun tak datang karena dia tak pernah dididik agama. Dia sibuk dengan dunia. Kawan sahabat, handai tolan jiran tetangga, berkirim pesan message WhatsApp, kembalilah nak, ayahmu sedang sakit. Dia balas singkat, maaf sedang ada tugas di luar kota.